Untuk mengetahui perkembangan terkini dari lokasi gempa yang masih terisolir, Anan Surya berada di sana. Ya, Anan, seperti apa fakta dan kondisi di Sukamulya pagi ini? Ya, Tasya dan juga Niko, betul sekali. Memang saat ini saya sedang berada di kawasan Sukamulya, salah satu daerah yang dianggap paling jauh dan memiliki akses yang cukup sulit. Dan memang sempat terpencil karena beberapa jalan, terutama di Cugenang, menuju ke arah Sukamulya ini sempat tertimpa longsor. Jadi tadi berdasarkan beberapa perbincangan saya dengan warga, jangankan kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 saja agak sulit untuk melintas. Dan bahkan warga yang berjalan kaki ini memang harus melakukan memutar untuk bisa mencapai keluar dari desa Sukamulya. Dan seperti inilah kondisinya, Niko, Tasya dan juga Good People, kondisi rumah-rumah warga di kawasan Sukamulya. Memang lebih dari 50% rumah di kawasan ini mengalami kerusakan yang berat begitu. Dan memang tidak hanya rumah-rumah saja, namun juga ada beberapa musola, masjid, dan juga bahkan kantor desa yang juga mengalami kerusakan parah. Dan memang untuk bisa mengetahui bagaimana kemudian desa melakukan pendataan terhadap korban-korban yang ada di desa Sukamulya, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Kepala Desa Sukamulya. Sudah ada Bapak Sahrul Gofur. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, Pak. Ini ketika sempat Bapak katakan bahwa kantor desa juga ini hancur begitu. Lantas bagaimana desa kemudian mendata para korban ini, Pak? Ini para korban mendata menggunakan RT RW karena susah untuk didata di desa, peralatan desa semua termasuk ambulan juga kena timbun. Itu. Terusnya pendataan ini kami udah 3 hari terus data itu ngenugin manual aja. Tulis-tulis biasa, nggak bisa, laptop nggak ada, semuanya nggak ada gitu. Baik, ketika melakukan pendataan secara manual, lantas bagaimana jumlah korban yang sebetulnya ada itu berapa banyak dan mengalami apa saja bentuk lukanya? Eh, yang saat ini orang meninggal 13 orang, tapi yang luka-luka itu banyak. Kita belum kedata semua karena dari desa ini RW ke RW itu jauh. Dari Kampung Baru Kasau ini sampai Pasir Ipis berapa kilo gitu. Jadi sulit untuk komunikasi sama RT RT. Akhirnya kita belusukan sama Babin Sababin Mas gitu, Pak. Lantas salah satu cara yang dilakukan agar bantuan ini betul-betul bisa tersalurkan bagi warga-warga yang berada di lokasi yang lebih jauh lagi dari Sukamulya, ini bagaimana nih, Pak nih? Alhamdulillah kalau bantuan ya dari perorangan atau dari partai, apakah dari yayasan itu udah pada masuk. Dari kami dua hari yang lewat kemarin itu udah benar-benar bantuan, alhamdulillah lah. Itu dari pemerintah juga udah masuk gitu. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Kades. siap. Semoga keadaan semakin membaik dengan lebih Ya. cepat. Baik. Ya, Good People, memang jika kita melihat di belakang saya ini adalah rumah-rumah yang kemudian rusak dan kemudian karena ini merupakan salah satu kawasan padat penduduk sehingga seluruh korban yang terkena dampak dari gempa ini kemudian dipusatkan di lapangan yang berada di kawasan Sukamulya. Seperti yang bisa dilihat di samping kanan saya, ini adalah lapangan yang kemudian digunakan sebagai posko. Dan memang kemudian dari pihak pengurus desa ini berharap agar posko ini kemudian bisa menjadi posko terpadu. Memang ketika saya sempat berbincang dengan para pengungsi pada kemarin malam, memang air bersih ini masih menjadi kendala karena air yang digunakan adalah air gunung, sementara longsoran juga kemudian mengakibatkan air gunung yang biasa digunakan oleh warga ini kemudian terganggu. Dan memang pagi tadi seperti yang kita lihat, memang kemudian bantuan-bantuan ini berangsur-angsur datang, dan yang pagi tadi telah datang adalah bantuan air bersih yang kemudian didistribusikan untuk digunakan oleh warga-warga di Sukamulya. Dan memang selain air bersih, rencananya hari ini ada beberapa bantuan lagi yang akan datang, diantaranya adalah MCK portable yang kemudian nanti akan digunakan oleh baik warga pengungsi maupun para relawan di sini bisa menggunakan MCK portable yang akan dihadirkan. Kemudian juga pengadaan peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk membuat dapur umum. Memang untuk saat ini karena bantuan sendiri baru datang di hari kedua, mengingat kondisi
akses menuju ke wilayah Sukamulya ini memang cukup sulit begitu. Kemudian di hari kedua ini sejumlah bantuan baru bisa berdatangan dan lantas untuk hari ini pun rencananya akan hadir Brimob dan juga Basarnas yang kemudian akan landing di lapangan di daerah Sukamulya ini. Memang bantuan-bantuan terus berdatangan dan untuk langkah mitigasi yang dilakukan pun juga untuk jangka waktu yang lebih panjang hingga kemudian nanti tenda-tenda yang lebih kuat dan lebih bagus kualitasnya juga akan dihadirkan untuk bisa menampung para warga dan juga pengungsi yang berada di kawasan Sukamulya. Memang hingga saat ini, hingga Rabu malam, Kamis malam paling tidak, data korban jiwa yang berhasil dievakuasi oleh BNPB ini sudah mencapai 272 korban dan 165 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi baik nama maupun alamat, dan mungkin korban lain juga masih dalam proses identifikasi. Dan memang ini merupakan hari kelima dan semalam perlu kami informasikan memang ada gempa susulan dengan kekuatan hingga 4 magnitudo. Untuk sementara demikian, kembali ke Tasya, Niko. Ya, Anan Surya dari kawasan Sukamulya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.